Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam tetap kita haturkan ke junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Umi Salamah sebagai moderator, yang kedua Neni Setia Ningsih, yang ketiga yaitu Rizky Aftina Finurik. Dalam presentasi pada kali ini kita akan membahas tentang definisi hubungan atau hubungan personal. Nah, definisi hubungan interpersonal atau antar pribadi adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Dalam buku Weiten 2011 telah dijelaskan bahwa ketertarikan interpersonal atau interpersonal attraction adalah perasaan positif terhadap orang lain. Intrapersonal communication skill adalah kemampuan komunikasi dengan diri sendiri. Teori hubungan antar pribadi, attraction theory. Berdasarkan attraction theory, dasar bagi seseorang dalam membentuk sebuah hubungan adalah ketertarikan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi ketertarikan seseorang dengan orang lain, yaitu sebagai berikut. A. Similarity atau kesamaan. B. Proximity atau kedekatan. C. Reinforcement atau saling melengkapi. D. Physical attractiveness and personality atau daya tarik fisik. Hubungan intrapersonal. Intrapersonal communication skill adalah komunikasi ke dalam diri sendiri atau pengenalan jati diri. Misalnya, melalui meditasi, pengenalan hati nurani, kehendak bebas, imajinasi kreatif, dan lain-lain. Stimulus atau pengaruh ke dalam pikiran manusia itu bisa melalui dua cara, yaitu yang pertama, stimulus ke pikiran sadar, masuk dan melalui panca indera. Dari pengalaman stimulus ini, manusia dapat mengenal sesuatu dan dapat berkomunikasi dengan secara sadar. Yang kedua yaitu stimulus ke pikiran bawah sadar, melalui kata-kata yang masuk secara tidak sadar, kemudian tampil dalam bentuk bahasa gambar. Deepak Chopra dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa manusia akan mendapat stimulus kata-kata ke dalam bawah sadarnya sebesar 55.000 sampai 60.000 kata per harinya. Sayangnya, sebagian besar 77% kata-kata bersifat negatif tanpa mempertimbangkan latar belakang seseorang. Dampak dari kata-kata negatif yang masuk ke dalam alam bawah sadar akan merusak percaya diri, konsep diri, citra diri seseorang. Ciri-ciri seseorang yang terkena penjara mental yaitu prasangka buruk atau visualisasi negatif. Kata-kata negatif terhadap diri sendiri dan pihak lain, banyak alasan, ketakutan, perasaan bersalah, kemalasan, rendah diri, dan lain-lain. Cara efektif mencegah dan keluar dari belenggu penjara mental agar komunikasi ke dalam diri sendiri menjadi lebih baik adalah kemampuan mengelola setiap stimulus negatif atau self-talk negatif yang masuk ke dalam pikiran manusia. Misalnya 1. Pendekatan spiritual, 2. Afirmasi self-talk positif, 3. Visualisasi positif, 4. Kemampuan pengalihan atau switching technique. Hubungan interpersonal adalah kemampuan komunikasi dengan pihak lain atas dasar kepekaan melalui proses persepsi yang terbentuk sebelumnya. Persepsi adalah kemampuan seseorang berpikir secara sadar melalui proses cara melihat dan menilai sesuatu dari sudut pandangnya. Kemudian diungkapkan dengan kekuatan emosi melalui bahasa verbal atau bahasa nonverbal.
Persepsi ini sesuatu informasi, tidak peduli positif atau negatif, yang ditanam atau diterima seseorang sejak kecil melalui proses pembelajaran berupa doktrin atau informasi berulang dari orang yang terdekat dengan lingkungan sehingga menjadi keyakinan atau belief bahwa itulah yang paling benar. Kalau nilai-nilai yang ditanam itu hal-hal positif, maka orang tersebut mengalami proses tumbuh kembang dengan baik. Sebaliknya, kalau banyak hal-hal negatif yang diterima, maka jangan heran orang ini akan mengalami yang namanya mental blocking atau penjara mental. Kita perlu berhati-hati memberikan suatu informasi berulang secara terus-menerus, terutama informasi negatif atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hubungan dengan orang yang belum dikenal. Menurut Baron dan Brain 2006, interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Jadi, ketika kita berkenalan dengan orang lain, sebenarnya kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Sebuah penemuan dalam Baron dan Brain 2008 menunjukkan bahwa orang asing akan lebih menyukai jika kita mengucapkan kalimat positif. Umpamanya, kamu memiliki anjing yang bagus, dibandingkan dengan kalimat negatif, di manakah kamu menemukan anjing yang buruk itu? Dalam melakukan hubungan antara pribadi, ada dua faktor yang mempengaruhi evaluasi. Penilaian atau ketertarikan interpersonal attraction, yakni 1. Faktor internal. A. Pengaruh perasaan. Kadang kita ingin berinteraksi dengan orang lain, namun kadang kita memilih untuk diri sendiri, untuk seorang diri. B. Kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi berusaha mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar disukai dan diterima oleh orang lain. 2. Faktor eksternal. A. Faktor kedekatan atau proximity. Menurut Miller dan Perryman 2009, kita cenderung menyukai orang yang wajahnya biasa kita kenali dibandingkan dengan orang yang wajahnya kita tidak kenal. B. Daya tarik fisik. Dalam hubungan personal, orang cenderung memiliki berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan dengan orang yang tidak atau kurang menarik karena orang yang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Hubungan romantis. Cinta akan selalu menjadi hal yang menarik dalam kehidupan manusia. Cinta tidak hanya diberikan kepada pasangan, namun juga kepada sesama, diri kita sendiri, Tuhan, dan Ibu. Namun, hal yang terpenting adalah bagaimana kita menampilkan cinta kita kepada orang yang kita cinta. Bagaimana menerima cinta orang dari orang tersebut. Steinberg mengemukakan bahwa cinta memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama hasrat, yang kedua keintiman, yang ketiga komitmen keputusan. Faktor individual yang mempengaruhi cinta. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi seseorang ketika mencintai orang lain, yaitu A. Attachment style. Terdapat 3 jenis attachment style yang sering dikaitkan dengan close relationships, yaitu secure, avoidant, dan aroused atau ambivalent. B. Usia. Semakin bertambah usia seseorang, mereka umumnya memiliki hubungan yang sudah lama dan lebih berhubungan secara keseluruhan. C. Jenis kelamin. Pria lebih cenderung dismissing daripada wanita, namun perbedaannya sangat kecil. Wanita lebih intens dan impulsif dalam merasakan emosi. Pernikahan. Pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang dilakukan secara sosial, yang ditunjukkan untuk melegakan hubungan seksual, melegitimasi, membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan. Duval dan Miller, tahun 1985. Faktor-faktor kepuasan pernikahan antara lain anak, ekspresi perasaan secara terbuka, tidak adanya dominasi pasangan, kehidupan sosial, penghasilan yang cukup, hubungan dengan mertua dan ipar, komunikasi yang terbuka, saling percaya, hubungan biologis pasangan, tempat tinggal, dan juga keyakinan beragama. Masalah hubungan pribadi. Yang pertama, cemburu. Cemburu muncul ketika seseorang terancam akan kehilangan hubungan yang penting oleh rival dan berhubungan erat dengan perasaan, seperti takut, curiga, tidak percaya, cemas, marah, perasaan dikhianati, merasa ditolak,
terancam, dan kesepian. Berim tahun 1992. Penyebab cemburu. Menurut Olson dan Devrain, tahun 2006, ada 2 penyebab terjadinya cemburu, yaitu 1 penyebab eksternal, disebabkan oleh tingkah laku pasangan yang terlihat tertarik, baik secara emosional maupun seksual, pada orang lain, dibandingkan terhadap pasangannya sendiri. Yang kedua, faktor internal. Biasanya menjadi penyebab seseorang cemburu terhadap pasangannya adalah harga diri seseorang, yaitu seberapa tergantungnya individu terhadap pasangannya. Yang kedua ada perselingkuhan. Menurut Retnaning Tias tahun 2008, perselingkuhan adalah keterlibatan emosional atau seksual di mana tindakan tersebut terjadi di luar dari hubungan utama dan terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak mengenai kepercayaan atau norma yang telah disepakati. Faktor-faktor perselingkuhan yaitu kurang perhatian atau tidak memenuhi harapan untuk kesenangan, companionship dengan wanita lain, kepuasan akan tantangan, merasa tertarik dengan lawan jenis, memanfaatkan kesempatan yang ada, keinginan untuk melanggar sesuatu yang dilarang, kebosanan akan pernikahan, pasangan tidak lagi menarik secara fisik, ketidaksiapan dalam menerima perbedaan dan keunikan masing-masing. Tanda-tanda orang melakukan perselingkuhan. Menurut Shirley Pickles, PhD, dalam bukunya No Just Friend pada tahun 2003. Yang pertama, ada privacy. Berkomunikasi dengan yang lain dengan cara menghindar atau pada saat yang tidak bersamaan dengan pasangan. Yang kedua, schedule. Menambahkan aktivitas untuk menjadi alasan mencari waktu untuk bersama dengan yang lainnya. Yang ketiga, interest. Menambahkan kesibukan atau kegiatan tanpa melibatkan pasangan. Yang keempat, personal habits. Mempertahankan dan membaguskan penampilan agar terlihat selalu menarik. Yang kelima, children. Memperhatikan anak hanya pada saat waktu-waktu tertentu saja. Yang keenam, money. Tidak terbuka soal keuangan kepada pasangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But you never feel love. I'll be with you from dusk till dawn.